Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Qul kuntum tuhibbuna Allah fastaghfirukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, tidak kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kajian pagi ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judul yang disampaikan tadi itu menarik. Kalau dari sisi medis, sisi kesehatan itu hikmahnya luar biasa. Dan itu menjadi bagian dari kunci kesehatan kita. Kalau innamal a'malu binniyat, bahwa semua amal perbuatan kita, terutama ibadah-ibadah kita sangat tergantung kepada niat. Kalau dalam konteks medis, konteks kesehatan, semua aktivitas kita kalau niatnya benar, dan niat yang benar itu karena Allah semata, maka tubuh kita akan disehatkan. Maka kita akan jadi orang yang sehat hanya berbekal niat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan terima undangan acara ini kapan? Taruhlah 1 pekan yang lalu misalkan ya, diingatkan gitu. Sepekan yang lalu panjenengan berniat, sekarang tanggal berapa? 6. Pekan lalu ahadnya tanggal 30 misalkan ya. Tanggal 30 Oktober panjenengan baca undangan, terus pada saat itu berniat untuk hadir. Bismillah, insyaallah hadir lillahi ta'ala. Saat itu dapat pahala belum? Sudah dapat? Kan belum kejadian. Karena niat. Sudah dapat ya? Oke. Saya balik. Kajian ini sudah jalan, terus panjenengan di rumah sudah niat, sama sudah niat, bawa sandal jelek, nanti pulang kajian akan tukar sandal. Terus niat ini dari rumah sudah bawa sandal jelek gitu kan, rame gini, harus paling nggak ada yang tahu tukar sandal gitu. Terus kemudian nanti pada saat menjelang akhir pulang duluan, tukar sandalnya. Sudah berdosa belum? Iki wong 320 ini jawabannya beda-beda. Sudah berdosa belum? Belum kan ya? Yang tadi juga masih niat, belum dilakukan sudah dapat pahala. Nah kalau ini tadi niat tukar sandal, belum berdosa. Oh pilih kasih tadi yang itu dosa dapat pahala, ini enggak. Betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betul panjenengan, bahwa niat itu kalau untuk kebaikan yang lillahi ta'ala, syaratnya lillahi ta'ala, maka terus kemudian belum dilakukan sudah dapat pahala. Tapi kalau niatnya untuk kemaksiatan, untuk keburukan, memang belum dapat dosa sampai betul-betul itu dijalankan. Pertanyaannya adalah, kenapa kok bisa seperti itu? Tentu dalam tataran medis, dalam tataran kesehatan, kok bisa? Wong sesuatu masih diniatkan kok sudah dapat pahala, sementara sesuatu yang diniatkan juga untuk kemaksiatan kok nggak dapat pahala, kok nggak dapat dosa? Belum dapat dosa kalau nggak dijalankan, belum dijalankan. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi di dalam tubuh kita ini luar biasa kompleks, terutama yang terjadi di otak kita.
Dan itu kaitan dengan niat, itu kaitan dengan ada satu bagian di otak yang namanya hipotalamus. Urusannya dengan itu ternyata. Dan hebatnya lagi, hipotalamus itu mampu membedakan niat seseorang itu lillahi ta'ala atau tidak. Hipotalamus mampu membedakan sesuatu itu nanti untuk kemaksiatan atau tidak. Hipotalamus mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi ternyata niat itu efeknya di dalam tubuh kita luar biasa hebat, terutama kaitannya dengan kesehatan. Ini teh sama jarinya harus saya habiskan? Atau ini di endorse, jadi ada teh sama jarinya? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menciptakan otak kita itu sedemikian hebat fungsinya. Otak kita itu berapa? Dalam benak panjenengan beratnya otak kita berapa? Otak kita ini 1,3 kilo. Otak kita ini 1,3 kilo. Panjenengan bayangkan pegang timbangan 1 kilo itu, otak kita 1,3, lebih dari itu lagi. Pertanyaannya, berat enggak? Kalau jenengan pegang timbangan 1 kilo itu berat enggak? Tempatkan di kepala kita, berat enggak? Sekarang panjenengan nyonggo otak kita itu berat enggak? Kenapa? Mikir berat. Oh, mana tanggal 3 4 gitu ya. Allah ciptakan otak kita 1,3 kilo, ditempatkan di kepala kita, dan kita tidak pernah merasa berat dengan otak yang kita sanggah itu. Luar biasa. Kenapa? Karena Allah tempatkan area itu ada banyak cairannya, cairan otak. Maka kalau panjenengan berada di sebuah cairan, panjenengan berenang aja, itu enteng sekali. Maka supaya manusia kita ini tidak merasa berat dengan otak kita itu, makanya dilarutkan dalam sebuah cairan. Otak kita itu, karena ini urusannya dengan niat nanti. Otak kita itu kalau kita keluarkan, otak kita ya, kita keluarkan, ditaruh di meja ini, hitungan detik cemet otak kita ini. Tidak mampu menahan gaya gravitasi bumi. Jadi otak kita itu kalau dikeluarkan, sebentar aja cemet langsung, datar langsung. Otak kita itu bentuknya seperti orang sujud. Serat-seratnya, bagian-bagiannya persis seperti orang sujud. Itu sekian detik cemet. Apa yang kemudian Allah lakukan untuk otak kita? Otak kita itu bagian tubuh yang paling lemah. Maka Allah tempatkan di kepala kita, dilindungi, dilapisi oleh tulang-tulang yang paling kuat, tulang tengkorak kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Begitu detail Allah menciptakan kita itu. Maka itu menjadi salah satu bagian kenapa kita harus selalu bersyukur. Panjenengan pernah mikir enggak? Kenapa kok Allah menciptakan hidung kita itu ngadep ke bawah? Ada yang mikir enggak? Ini seandainya hidung kita ngadep ke atas gitu, bingung semua kita. Ya udah ngadep ke bawah, ya ben ganteng dok ngadep ke bawah. Iya. Pertanyaan lanjutannya, kenapa kok lubang hidung kita ada 2? Kok enggak 1 aja? Kenapa harus 2 lubang hidung kita? Kenapa kok enggak 1? Karena ternyata pada saat kalau 1 lubang hidung kita seandainya 1 ya, udara yang kita hirup ini tekanannya nyampe ke paru-paru, jebol paru-paru kita, enggak kuat. Maka direm dengan sekat di hidung kita, ada bulu rambut hidung kita, direm pada saat nyampe ke tenggorokan kita, ke paru-paru kita, tekanannya sudah sesuai dengan tekanan tubuh. Ada semuanya, ada penjelasannya kenapa Allah menciptakan seperti ini. Termasuk otak itu. Otak yang 1350 gram itu ada satu bagian di otak yang namanya hipotalamus.
Hipotalamus itu fungsinya sebagai koordinator sistem organ. Jadi yang mengkoordinasi organ-organ tubuh kita. Maka kemudian jantung, paru-paru, liver, lambung itu di bawah koordinasinya hipotalamus itu. Lalu apa yang kemudian terjadi? Ternyata secara medis hipotalamus fungsinya seperti tadi, koordinator sistem organ. Secara teologis, secara keagamaan, secara syariat Islam, hipotalamus itu semacam antena yang Allah titipkan di otak kita. Fungsinya anten apa? Fungsinya anten itu untuk membuat sinyal. Sinyalnya dengan siapa? Ternyata hipotalamus itu Allah titipkan ke otak kita supaya kita punya anten. Anten fungsinya membangun sinyal, maka supaya tercipta hubungan antara kita dengan Allah. Selalu ada konektivitas, ada hubungan terus-menerus di saat hipotalamusnya berfungsi dengan baik. Kalau hipotalamusnya tidak berfungsi dengan baik, maka sinyalnya akan turun atau bahkan hilang. Maka dalam tataran medis teologis, keimanan seseorang itu bisa digambarkan dengan sinyal yang muncul dari hipotalamus menuju ke Allah. Tadi saya sampaikan, hipotalamus itu punya fungsi mampu membedakan mana yang lillahi ta'ala, mana yang tidak. Hebatnya hipotalamus itu. Tentu di saat fungsi hipotalamusnya baik, keimanannya tinggi. Maka itu menjawab kenapa kok pada saat kita meniatkan saja sudah dapat pahala. Ceritanya gini, pada saat kita niat Ahad kemarin panjenengan sudah Ahad besok saya akan hadir, gitu ya. Sejak saat itu niat kita yang lillahi ta'ala itu ditangkap oleh hipotalamus karena mampu. Ditangkap hipotalamus, kemudian apa yang dilakukan? Hipotalamus itu kan fungsinya tadi koordinator sistem organ. Maka begitu kita meniatkan lillahi ta'ala itu, ginjal dipanggil sama hipotalamus. Itu terjadi pekan lalu saat kita meniatkan diri untuk hadir. Ginjal dipanggil, ginjal sini, diberitahu. Ahad besok kita akan kajian. Ahad 6 November kita akan kajian. Dijaga ya ginjalmu. Siap dan ginjalnya ngomong gitu. Siap dan dijaga ginjalnya. Jantung sama, jantung. Nanti ahad depan kita kajian, dijaga jantungmu. Siap. Paru-paru, liver, lambung semua mendapatkan perintah yang sama. Untuk apa? Untuk menjalankan niat itu supaya jadi kenyataan. Karena definisi niat itu adalah itu. Keinginan atau azam untuk kemudian melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Maka pada saat itu, pada saat kita meniatkan yang lillahi ta'ala itu, Allah jaga ginjal kita, Allah jaga lambung kita, Allah jaga paru-paru kita, Allah jaga jantung kita. Supaya apa? Supaya niat baik lillahi ta'ala ini bisa terlaksana dengan baik. Maka dengan niat itu Allah akan sehatkan kita, dan kita tidak merasakan itu. Maka kenapa kok dalam tataran fikih pun niat itu menjadi poin utamanya. Sebuah kegiatan kalau niatnya salah akan muspro. Dalam tataran fikih seperti itu. Ternyata dalam tataran medis, kalau niat kita selain karena Allah, tidak optimal kesehatan kita. Penjelasannya seperti itu tadi. Dan niat kita itu berperan penting pada saat kita menjalankan aktivitas yang sudah terlaksana. Pekan lalu panjenengan niat untuk hadir kan? Sekarang Allah sehatkan. Saya sangat yakin panjenengan yang meniatkan sejak pekan lalu itu tidak sakit apapun, sakit-sakit enteng-enteng saja supaya
Allah settingkan kita hadir di pertemuan ini, kajian Ahad pagi ini. Yakin saya. Karena memang ilmunya seperti itu. Dan juga pada saat sekarang ini, hadir ini, niat lillahi ta'ala atau tidak, itu menjadi gambaran kita saat ini. Jadi saya ini yang di depan sini bisa melihat panjenengan niatnya lillahi ta'ala atau tidak. Saya bisa melihat. Bukan karena saya dokter terus ambil D1 perdukunan, enggak. Tetapi dari gambaran itu tadi. Maka pada saat kita hadir di sini, niat yang lillahi ta'ala, contohnya hipotalamus tadi kan memerintahkan ginjal. Jal, kita sudah kajian ini ya. Jaga ginjalmu, jangan rewel-rewel. Oke, apa bentuk penjagaan ginjal supaya tidak rewel? Kita nanti tidak gampang ke kamar mandi, tidak gampang kebelet pipis, walaupun yang diabetes sekalipun. Orang yang kencing manis itu sering pipis. Tetapi kalau niat ngajinya lillahi ta'ala, dijamin gak akan kebelet pipis selama kajian. Karena ginjalnya nurut lillahi ta'ala, dijogo ginjal, oh ya siap. Maka kemudian kita tidak gampang pipis. Mata sama, dijaga mata, nanti kajian lo ya, dijogo matanya, jangan ngantuk. Maka kalau lillahi ta'ala, matanya pasti akan kinclong terus, tidak ada ngantuknya. Maka mereka yang mengantuk itu lillahi ta'ala atau tidak yang ngantuk itu? Katin golek ono sing ngantuk, gak lillahi ta'ala. Gak selalu seperti itu. Tetapi gambaran mereka yang lillahi ta'ala pasti akan Allah segarkan tubuh kita. Saya ini baru tadi malam jam 1-an nyampe Surabaya dari Kediri. Jumatnya ke Jogja, nyampe rumah 12:30 juga. Paginya sudah harus kajian juga di Perum Auri. Terus malam jam 1 siang berangkat ke Kediri, baru pulang tadi pagi jam 1, terus ke sini. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, karena mohon maaf, sama dengan panjenengan semua. Saya berusaha untuk meniatkan ini tuh lillahi ta'ala. Jadi insya Allah nggak capek. Insya Allah Allah akan sehatkan juga. Mohon doanya panjenengan semua dan kita semua supaya bisa tetap diberi kesehatan. Jadi gitu. Itu yang menyebabkan kenapa pada saat niat kita munculkan lillahi ta'ala, Allah sudah beri pahala. Lah gimana nggak diberi pahala? Wong di tubuh kita ini sudah terjadi sesuatu yang sangat hebat seperti itu. Otak sudah mengkondisikan, sudah manggil ginjal, manggil paru-paru, manggil liver, manggil jantung untuk mensupport supaya niat kita terlaksana. Maka wajar kalau terus kemudian kita sudah dapat pahala, walaupun belum kejadian. Yang menarik adalah ketika tadi itu niat untuk curi sandal tadi, niat untuk tukar sandal. Yang menarik adalah apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Pada saat kita meniatkan tadi untuk curi sandal, tukar sandal, niat ini sudah disusun skenario. Taruhlah Jumatan ya, Jumatan rame gitu kan ya. Jumatan rame, terus begitu selesai salam, wis gak wiritan, langsung pelencing ambil sandalnya. Bahkan sejak awal datang itu sudah ngincer sandal itu. Dijejerno, wah iki cocok iki sandal iki, ukurannya pas, sandal jelek kita juejerkan sama sandal yang kita incer. Sudah disusun, sudah diatur. Kira-kira hipotalamusnya nangkap niat itu enggak? Seperti yang saya sampaikan tadi, hipotalamus karena itu niat jelek, diam saja hipotalamusnya. Alah bapak-bapak kuno sudah. Karena mampu membedakan. Tapi pada saat kemudian niat itu akan dilaksanakan, jadi betul-betul sudah salam selesai, sudah semua wiritan, yang mau tukar sandal langsung pelencing, langsung deketi sandal yang akan ditukar. Sudah jejer sebelahnya ini, sudah mau tukar sandal. Apa yang terjadi dengan jantungnya? Jantungnya mengalami apa? Ya berdetak memang jantungnya.
Druwedeg ya. Berdetak lebih cepat jantungnya. Nafasnya gimana? Ngongsrong nafasnya ya. Perutnya mules. Tangannya gemeter semua. Matanya jelalatan. Iya nek gak ono CCTV, nek ono CCTV gembuki wong sak masjid iki. Hatinya muncul rasa was-was. Iya nek gak anu, iya nek gak anu, iya nek gak anu. Pertanyaannya, siapa yang memunculkan itu? Bukan. Allah yang memunculkan itu melalui apa? Melalui mekanisme hipotalamus tadi itu. Hipotalamus tahu, oh ini perbuatan maksiat dibiarkan karena masih niat dibiarkan. Tetapi begitu akan kejadian, protes hipotalamusnya. Jantungnya disuruh berdetak lebih cepat. Ayo cepat, nerawatap. Kalau itu ditensi, tekanan darahnya akan naik drastis. Paru-paru disuruh ngongsrong, perutnya disuruh mules, keluar asam lambung, tangannya gemeter, kakinya gemeter, dimunculkan rasa takut. Itu pekerjaannya hipotalamus. Untuk mereka yang sinyalnya dengan Allah baik, ibarat HP sinyalnya 5 jedok gitu. Karena sinyalnya dengan Allah baik, maka kemudian Allah ada hubungan dengan hambanya itu. Dan kita ini fitrahnya itu tidak mau berbuat maksiat. Fitrah kita itu tidak mau berbuat maksiat. Fitrah kita adalah fitrah kebaikan. Maka saat sinyalnya terjalin baik, terjadi seperti itu. Protes hipotalamus, tidak mau hipotalamus kita ini berbuat maksiat. Maka dimunculkan itu, neratap, dredeg, ngongsrong, mules, gemeter dan seterusnya itu. Supaya apa? Supaya kemaksiatannya gagal, gak jadi. Kalau terus kemudian seseorang tadi itu memutuskan untuk ya wis, karena neratap, berwedeg tadi, bingung tadi itu, terus kemudian memutuskan ya wis lah, wis gak usah tukar sandal. Sandal elek-elek ngene ngrejekeni kok. Sandal iku alah iso aku tuku, son kok kapan bismillah iso tuku. Kira-kira jantungnya masih neratap apa balik normal? Kenapa kok balik normal? Ibaratnya kalau panjenengan tahu yang terjadi di tubuh kita, hipotalamus, jantung, liver itu tos gini. Tos plek gitu loh, kayak anak-anak itu loh. Tos sukses. Kita gagal membuat kemaksiatannya terjadi. Tos semua. Maka pada saat seseorang yang punya keimanan akan melakukan kemaksiatan, tubuh kita itu protes. Pertanyaannya adalah, kalau ada seseorang yang akan melakukan kemaksiatan, nyantai saja, kira-kira yang terjadi di dalam tubuhnya kenapa? Jadi akan bermaksiat ini, tapi nyantai, jantungnya enggak protes, paru-parunya enggak protes, ginjalnya enggak protes, nyantai saja. Secara teologis, hipotalamusnya itu sudah mati, sudah tidak berfungsi. Kenapa kok ini bisa terjadi? Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Dosa-dosa kecil yang numpuk sampai tebel, akhirnya membuat keimanan seseorang itu anjlok, ngedrop. Maka sinyalnya dengan Allah tidak terjalin. Pada saat dia akan melakukan kemaksiatan, hipotalamusnya santai saja, gak ngurus. Maka kemudian kemaksiatan itu dilakukan dengan enteng saja, tanpa ada reaksi penolakan dari tubuh kita. Kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Saya panjenengan semua berharap kalau kita tidak masuk kategori yang seperti itu. Enteng saja melakukan kemaksiatan tanpa ada penolakan, tanpa ada reaksi penolakan dari tubuh kita. Maka saat itulah kita berada pada titik keimanan yang rendah. Karena sinyalnya dengan Allah sudah redup, bahkan putus. Itu yang oleh Al-Quran banyak disebut sebagai hati yang menghitam, hati yang membeku, hati yang sudah tidak mau menerima kebenaran. Karena hipotalamusnya sudah tidak berfungsi dengan baik secara teologis. Kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Banyak-banyak beristighfar.
banyak-banyak ngaji, ngaji Quran itu. Untuk melembutkan hati kita. Ngaji Quran itu yang grodal gradul dan yang lancar pahalanya banyakan mana? Seneng sing grodal gradul. Banyak mana? Di hadis sahih riwayat Aisyah itu dikatakan, kalau mereka yang ngajinya itu kesulitan, ya grodal gradul dalam bahasa kita itu pahalanya 2 kali lipatkan. Bersyukurlah yang grodal gradul, pahalanya 2 kali lipat. Kalau alif lam mim dapat berapa itu? Orang normal, orang lancar dapat berapa? Alif lam mim dapat berapa? 30. Kalau grodal gradul, alif iki alif tak dudu, iki koyo lam iki ya. Iki mim apa nun iki. Itu dapat 60. Ini bersyukurlah yang grodal gradul itu. Tapi Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Dalam waktu 5 menit yang lancar ngaji dapat berapa lembar? Yang lancar ngajinya, taruhlah 2 lembar gitu ya. 2 lembar itu 4 halaman. Yang grodal gradul dapat berapa halaman? Seperempat gitu ya. Seperempat kan dikalikan 2, maka dapat setengah halaman ya. Setengah halaman, pahalanya setengah halaman. Maka yang lancar ngaji 5 menit dapat pahala 4 halaman, yang grodal gradul dapat pahala setengah halaman. Makanya yang grodal gradul tetap harus belajar untuk supaya lancar, supaya waktu 5 menit itu bisa dapat sebanyak yang lancar itu pahalanya. Tetapi yang diperhatikan di sini adalah Allah itu memberi apresiasi, memberi bonus kepada mereka yang mau belajar, memberi bonus kepada mereka yang mau hijrah menuju ke kebaikan itu. Maka kalau di Masjid At-Taqwa ini ada orang yang tidak pernah sholat jamaah, maghrib gitu ya. Kemudian ada yang sholat jamaah, yang nggak pernah sholat jamaah sebelumnya, tahu-tahu tuk ikut jamaah di sini, itu ya jangan digojloki. Ngimpi apa bocah sampean jamaah nduk kene iku. Kok dengaren sampean mari lewat endi? Sampean mari lapo kok iso boleh sholat nduk kene, jangan dirangkul untuk jadi bagian dari jamaah, jangan digojloki, harus diapresiasi gitu ya. Maka jangan sampai terus kemudian maghrib sholat nduk kene isae wis gak gelem apa digojloki, aku dienggo apa ae gitu. Dirangkul. Allah seperti itu adalah memberikan bagaimana orang-orang yang mau hijrah itu. Nah, kembali ke niat tadi itu dalam korelasi kesehatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata dengan niat yang lillahi ta'ala itu tubuh kita ini menyusun dirinya sedemikian hebat untuk kemudian mensupport, mendukung aktivitas apa yang kita lakukan. Maka dalam tataran medis, dalam tataran kedokteran, niat itu menjadi kunci sehat tidaknya seseorang. Pada saat semua aktivitas ibadah kita terutama itu niatnya lillahi ta'ala, maka semua aktivitas ibadah kita itu akan bernilai, bermanfaat untuk kesehatan. Kalau niat kita lillahi ta'ala, sholat misalkan ya, sholat berjamaah. Pada saat niat kita lillahi ta'ala, sholat kita hanya untuk Allah semata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita ini tidak diciptakan Allah kecuali untuk beribadah, maka semua aktivitas kita harus bernilai ibadah. Apalagi ibadah mahdhah. Pada saat kita meniatkan sholat kita ini lillahi ta'ala, maka apa yang kemudian menjadi outputnya, keluarannya apa? Kita jadi orang yang Allah sehatkan. Melalui mekanisme apa? Melalui mekanisme gerakan sholat itu. Imamnya baca ayat panjang karena kita lillahi ta'ala, nyantai saja, dinikmati sholatnya. Tapi kalau sholatnya itu kemudian geremeng, imamnya moco Ar-Rahman Allamal Quran, alamat iki wis suwi iki rukuke iki mari-mari iki.
Buat berdoa muga-muga fabi ayyi alai rabbikum atukadziban sing pertama wis ruku. Bablas terus. Hati kita itu akan beda. Hati kita kemudian ada geremengnya, ada sholat kok cek suwe ini sih, nanti ruku agak lama geremeng, sujud agak lama geremeng. Itu salah satu indikator kalau tidak lillahi ta'ala. Pada saat lillahi ta'ala nikmat betul sholatnya itu. Gerakan-gerakan sholatnya lagi itu, Bapak yang dirahmati Allah. Coba gerakan sholat kita itu tanpa kita sadari itu sudah olahraga. Organ vital tubuh kita itu, organ penting tubuh kita itu salah duanya adalah jantung dan otak. Jantung dan otak. Kita saat sholat berdiri, takbiratul ihram berdiri, i'tidal berdiri, otak kita berada di atas jantung. Jantung itu yang memompa darah. Maka pada saat jantung memompa darah, posisi kita berdiri, aliran darahnya banyak kemana? Kita berdiri, otak di atas, jantung di tengah sini, maka aliran darah banyak kemana? Banyak ke bawah. Kenapa? Karena gaya gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu, nah ini dilempar itu pasti akan ke bawah. Akan ke bawah. Lalu saat kita ruku, otak kita sejajar dengan jantung. Maka rukuknya Rasulullah itu kan kalau diberi, ibaratnya diberi gelas gini, tidak akan jatuh gelasnya. Kenapa? Karena sejajar. Otak kita sejajar dengan jantung kita. Jantung pompa darah, maka darah banyak di tubuh bagian tengah. Lah yang menarik adalah kemudian pada saat kita sujud. Pada saat kita sujud, otak kita berada di bawah, jantung kita di atas. Ya. Maka aliran darah kita banyak yang ke otak. Penelitiannya Profil Drama tentang sujud ini, beliau yang semula ateis, beliau yang semula nggak mengenal Tuhan, dengan meneliti sujud ini beliau jadi mu'alaf, masuk Islam. Meneliti sujud, ada apa dengan sujud? Umat agama lain itu nggak ada yang mensyariatkan gerakan posisi sujud, itu nggak ada. Kenapa kok Islam ada sujudnya? Dan itu dilakukan 17 kali dalam satu hari. Ditelitilah tentang sujud itu. Dengan penelitian tentang sujud ini beliau masuk Islam. Kenapa? Karena ternyata di sujud itu ada sesuatu yang hebat. Apa itu? Selama seseorang itu tidak pernah sujud dalam hidupnya, kita ini kalau tidak sholat pernah sujud tidak kira-kira? Kalau kita seandainya tidak sholat, tidak pernah. Otak kita selalu berada di atas jantung. Mau tidur kita aja pakai bantal, otak kita berada di atas jantung. Aktivitas kita, otak berada di atas jantung. Tidak pernah sujud. Maka penelitian itu tadi menyimpulkan bahwa mereka yang tidak pernah sujud selama hidupnya, ada area di otak yang tidak pernah mendapatkan aliran darah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau seseorang itu selama hidupnya tidak pernah sujud, di otak ini ada area yang tidak pernah dialiri darah. Kenapa? Karena posisinya selalu di atas. Maka aliran darahnya tidak optimal nyampe ke otak. Maka ada area yang seumur hidup tidak pernah mendapatkan aliran darah. Sementara kalau dengan sujud yang kita lakukan, darahnya banyak ke otak, maka aliran darahnya nyampe ke bagian-bagian pinggir-pinggir, gampangannya gitulah. Bagian pinggir-pinggir yang kemarin-kemarin tidak mendapatkan aliran darah, dapat aliran darah. Maka kemudian apa yang manfaat yang diperoleh? Kalau sujudnya benar, sujudnya tumakninah lillahi ta'ala sholatnya, orang yang sujudnya baik seperti itu akan Allah hindarkan dari penyakit karena gangguan di otak. Salah satunya stroke. Kok bisa? Stroke itu terjadi karena dua hal, pecahnya pembuluh darah dan sumbatan. Karena apa? Elastisitas pembuluh darahnya. Kalau seseorang biasa dilatih pembuluh darah di otaknya dengan sujud, tadi kan kalau tidak sujud ada pembuluh darah yang tidak pernah latihan kan, tidak pernah dialiri darah. Begitu kemudian sujud, pembuluh darahnya latihan, kuat, maka potensi untuk terjadinya pecah pembuluh darah dan menyebabkan stroke
minim atau bahkan dihilangkan oleh Allah. Wong terlatih kok pembuluh darahnya. Kalau tidak pernah latihan itu begitu dapat tekanan kan langsung pecah. Kalau sering latihan dengan sujud, gerakan sujud saat sholat itu, latihan pembuluh darah di otak itu, maka resiko stroke akibat pecahnya pembuluh darah menjadi kecil, bahkan Allah hilangkan karena sujud itu. Maka kalau gerakan sholat kita itu tumakninah benar, itu merupakan olahraga yang luar biasa hebat dari otak dan jantung kita, terutama gerakan sujud. Pertanyaan lanjutannya, kenapa harus ada posisi duduk di antara dua sujud itu yang berbeda-beda? Kenapa kok ada iftiros? Kenapa kok ada tawarruk? Ya tuntunane ngono to, ya wis melok ae, tuntunane ngono iku. Ternyata dalam dunia medis tidak sekedar itu. Posisi iftirosi, posisi tawarruk itu manfaat medisnya berbeda-beda. Jadi yang posisi tawarruk ada manfaatnya sendiri, iftirosi ada manfaatnya sendiri. Maka kenapa kok kemudian gerakan-gerakan sholat itu seperti itu semua ada manfaatnya. Dan manfaatnya berbeda-beda. Maka kalau kita sholat setiap hari yang kita lakukan, rugi kalau kita tidak mendapatkan manfaat medis dari sholat itu. Kerugiannya kenapa? Karena kita tidak lillahi ta'ala. Itu penyebab kerugian pertamanya itu karena tidak lillahi ta'ala. Dan niat yang lillahi ta'ala ini tidak akan pernah dibiarkan oleh setan. Setan itu pasti akan menggoda kita untuk kemudian niat kita itu tidak lillahi ta'ala. Berbagai macam cara dilakukan. Setan itu luar biasa nuakalnya. Bahasa Surabayaan yang gersiannya setan itu buah pleipol. Setan itu nuakalnya luar biasa. Kenapa? Setan itu kalau gagal membuat kita berbuat maksiat, apa yang kemudian setan lakukan? Memoles seolah-olah ibadah kita itu adalah ibadah yang hebat, ibadah yang top. Setan gagal membuat kita tidak hadir di kajian ini. Kenyataannya kita hadir di sini. Gagal kan setan, wos tak penging tak gawe supaya gak teko kok tetep teko ae. Hadir kan kita di sini? Maka setan gagal membuat kita berbuat maksiat tidak hadir di kajian ini. Maka apa yang kemudian setan lakukan? Dibuat seolah-olah kajian kita ini kajian yang jos. Maka terus kemudian dimunculkan di hati kita atau di hati moderator misalkan ya, muncul acara kajian niku nek gak ono aku gak kira mlaku. Kajian nek ono kajian ning atakwa iku aku pasti teko paling isu. Aku wis pokoke paling dhisik jamaah-jamaah liya iku keri aku wis teko dhisik. Sing ngresiki karpete masjid iku aku. Dimunculkan gitu itu. Kalau kemudian kita terjebak dan kemudian kita bangga dengan itu, hilang sudah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya masih ada rasa sombong, masih ada riya walau sebesar biji zarah sekalipun. Maka supaya tidak timbul riya, tidak timbul sombong, balik lagi niatkan semuanya ini lillahi ta'ala. Coba, maka niat itu pintu yang luar biasa hebat. Untuk kita bisa tetap lurus dalam konteks medis, untuk kita bisa tetap sehat, itu niatkan lillahi ta'ala untuk semua aktivitas ibadah kita. Gimana teknisnya? Saat ini kita niatkan untuk nanti zuhur kita akan sholat berjamaah. Hipotalamus nangkap niat itu, hipotalamus manggil ginjal, manggil paru-paru, manggil liver, manggil lambung, semua diberitahu, nanti kita sholat zuhur loh ya, dijaga ginjalnya, jaga lambungnya, jaga paru-parunya, siap dan semua organ menjaga untuk supaya tetap sehat sampai ketemu zuhur nanti. Zuhur gitu lagi. Nanti saya zuhur akan meniatkan untuk sholat asar berjamaah.
terus seperti itu, maka 24 jam kehidupan kita, dengan kita mampu menata niat kita untuk kebaikan-kebaikan berikutnya, dan itu lillahi ta'ala, itulah yang menyebabkan kita akan Allah sehatkan. Maka mereka-mereka yang hatinya selalu tertaut dengan Allah, mereka yang selalu di dalam aktivitasnya ada Allah, maka Allah sehatkan. Itu tadi, bagaimana caranya untuk menghadirkan Allah pada setiap aktivitas kita. Walaupun itu bukan ibadah mahdho, hadirkan Allah, maka saat itu kita Allah sehatkan. Misal, naik motor saja sudah, panjenengan berangkat dari rumah, keluar dari rumah, itu kan bisa ada macam-macamnya. Bisa saja itu tidak bernilai ibadah, saat keluar naik motor, wis berangkat saja, tidak ada nilai ibadahnya. Tetapi saat naik kita berdoa bismillah, misalnya kalau dari rumah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, naik jret, sepanjang perjalanan kita itu ibadah kita. Nyampe kantor yang bekerja, nyampe kantor faham bahwa ini bagian dari amanah yang diberikan karena sebagai kepala rumah tangga misalkan. Kemudian bekerjanya lillahi ta'ala. Pada saat di sana ada tawaran proyek yang itu kemudian bisa diselewengkan, tulisan tanda tangan yang itu bagian dari korupsi dan seterusnya, akan Allah hindarkan terus dari itu. Akan tidak ketemu dengan berbagai kemaksiatan yang kemudian kita melakukannya. Kenapa? Karena Allah hadir dalam diri kita terus. Maka semua aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah, yang ternyata aktivitas yang bernilai ibadah itu menyehatkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pintu masuk dari kesehatan kita itu salah satunya adalah dengan niat yang lillahi ta'ala apapun yang kita lakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. 1/4 jam ini kita mungkin bisa diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Yeah. Oh ya, yang bertanya nanti dapat hadiah. Oh, ini ada 5 buku, ada 5 penanya berarti ya. Monggo silakan, itu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Haji Bagus Fikar dari Pulimangi, Syekh. Kami dari Persatuan Tabib Indonesia Jawa Timur yang Tabib dengan Ibu Nabawi. Ya. Dengan dari tema pertama saya mengenai historik dan perbaikan. Yeah. Apa dengan zaman bekam? Yeah. Kami banyak menemukan kelebihan di zaman bekam dan pasdu yang saya tangani. Alhamdulillah mempengaruhi otak sensorik atau yang bepunya hati. Karena dengan zaman bekam dan dari Ibu Nabawi itu membuat alhamdulillah jamaah lebih kebaikan, dan saya juga dan ruhnya saya dalami sehingga alhamdulillah apakah mempengaruhi juga dengan ikut dalam ibadah besar. Alhamdulillah. Satu-satu aja ya. Satu-satu sama. Oh 3 ya, monggo. Khawatirnya ingat yang kedua, yang ke-1 lupa. Ya bentar, itu Ibu yang belakang. Ini mic-nya dekat sini dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak, bagaimana kalau saya sedang sakit, terus saya nggak bisa sujud, itu gimana? Oh ya. Ya. Itu belakang Ibu, belakang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, ada keponakan saya Pak, dia sebelum meninggal dunia itu ada niatan dia ikut arisan Pak untuk buat takjilan tahun ini. Ternyata dia diambil Pak sama Tuhan. Yeah. Terus itu apakah sudah dapat pahala? Terus saya tanya dua Pak, orang tuanya itu kan
Begitu aja Pak. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada 3 pertanyaan untuk nanti kita sambung kalau ada waktu ke pertanyaan berikutnya. Ya, kaitan dengan hijamah atau bekam yang menjadi bagian dari Tibbun Nabawi ya. Tibbun Nabawi itu secara terminologi ada definisinya, itu bukan hanya yang Rasulullah lakukan, tetapi apa yang terjadi di zaman itu yang kemudian Rasulullah membiarkan itu juga menjadi bagian dari Tibbun Nabawi ya. Jadi bukan hanya bekam saja Tibbun Nabawi itu, bukan hanya Habatus Sauda saja, bukan hanya ru'yah saja, tetapi minum air pun itu juga bagian dari Tibbun Nabawi itu. Nah, bagaimana dengan kondisi Tibbun Nabawi saat ini yang memang lebih banyak kepada penggunaan bekam dan minum Habatus Sauda itu? Bekam itu darah yang dikeluarkan. Mohon maaf ya, saya harus menjawab ini secara medis. Bukan saya tidak dengan bekam, enggak. Bekam dan terapi medis itu bisa disinergikan. Jangan dikontradiktifkan. Jangan. Para tenaga medis jangan ngomong bekam itu apa manfaatnya, tidak ada. Enggak. Oh, itu pengobatannya cara Rasul kok. Begitu juga para bekamers, para pelaku bekam, jangan kemudian mengatakan medis itu nggak ada manfaatnya, medis itu obat-obatan kimia dan seterusnya. Jangan, karena 2 hal ini bisa dipadukan, bisa disatukan dengan tanpa harus saling menyalahkan. Yang paling, mohon maaf, yang paling dianu itu kan para bekamers dan para pelaku pengobatan herbal itu kan selalu mengatakan gini, obat-obatan itu mengandung bahan kimia. Gitu. Kalau herbal itu nggak ada bahan kimianya. Enggak. Kata siapa herbal nggak ada bahan kimianya? Herbal itu loh pasti baik, nggak ada jeleknya. Kata siapa? Teh itu herbal bukan? Herbal mengandung bahan kimia enggak? Mengandung bahan kimia enggak? Mengandung, namanya tein, bahan kimia. Kopi, herbal bukan? Herbal, mengandung bahan kimia enggak? Apa bahan kimianya? Kafein. Habatus Sauda herbal enggak? Mengandung zinc enggak? Zinc, Z-I-N-C, mengandung enggak? Mengandung, bahan kimia bukan? Bahan kimia. Apakah seluruh herbal itu baik? Ganja itu herbal enggak? Kokain itu ganja, kokain itu herbal enggak? Herbal. Tapi apakah kokain itu baik, ganja itu baik? Enggak. Maka jangan didikotomikan seperti itu. Herbal itu mengandung bahan kimia alami, sementara obat-obatan itu mengandung bahan kimia sintetis buatan. Kenapa kok harus dibuat? Iya, kalau panjenengan makan atau minum Habatus Sauda saat ini, saat morong sini ya, semua terus diminum semua, itu kandungan zincnya itu sekitar 2 mg misalkan ya, 2 mg. Sebesar ini itu 2 mg. Maka dibuatlah tablet, dibuatlah pil yang cukup seujung jari ini, isinya zinc 2 mg. Itu perpaduan dari bagaimana zat yang ada, zat-zat baik yang ada di Habatus Sauda itu dikemas menjadi tablet yang kecil, yang minumnya tidak harus sakmaron seperti ini, cukup 1 biji diminum masuk. Manfaatnya sama. Maka sekali lagi jangan didikotomikan. Sini bloknya bekam, sini bloknya obat-obatan. Enggak. Ini dua-duanya bisa disinergikan asalkan kita sama-sama paham. Yang bekam tidak nyala-nyalakan, yang obat tidak nyalahkan bekam. Karena ini bagian dari ikhtiar, sama-sama bagian dari ikhtiar. Nah, sekarang kita bicara bekam. Bekam itu pada saat kemudian dibekam, kemudian bekam basah ya, yang bekam basah, itu kan kemudian keluar darah di sana. Keluar darah, itu darah apa? Apakah itu darah yang ada di otak nanti bisa keluar di situ? Tidak. Pembuluh darah, peredaran darah di tubuh kita ini ada 2. Darah perifer, tepi, dan darah pusat.
Pembuluh darah utama itu yang di jantung, kemudian ke otak dan seterusnya itu peredaran darah pusat, peredaran darah sentral, dan ada peredaran darah perifer. Peredaran darah perifer itu yang di ujung-ujung tubuh kita ini. Maka pada saat dibekam itu yang keluar adalah pembuluh darah yang perifer, yang tepi. Apakah nanti pada perjalanannya mempengaruhi yang sentral? Bisa saja mempengaruhi kalau bekamnya dilakukan secara rutin. Jangan kemudian mengatakan bahwa karena dibekam ini maka pembuluh darah di otaknya, kemudian gumpalan darah di otaknya menjadi hilang, perdarahan di otaknya menjadi hilang karena perdarahannya sudah terjadi saat bekam. Enggak. Sama dengan panjenengan kalau masih ingat, ada bisian broadcasting tentang kalau terkena tanda-tanda stroke. Stroke itu wajahnya merah, terus kemudian ini mulai tidak terasa, tangannya sulit digerakkan, fast FAST, face wajahnya mulai perot, arm jarinya sudah nggak bisa digerakkan, gitu ya, sensorisnya sudah hilang, bebal itu tadi, terus T-nya waktunya itu terjadi terus tambah cepat, tambah parah gitu, kan ada. Broadcastingnya itu jangan ke rumah sakit dulu, tetapi jari-jari tangan kita ini dicublesi ya, dicublesi supaya darahnya keluar lewat sini, kemudian perdarahan di otaknya biar berhenti, gitu kan? Itu hoax yang kemudian menyebabkan seseorang akan semakin terkena stroke. Tidak ada hubungannya, tadi saya sampaikan itu, pembuluh darah perifer dengan pembuluh darah di otak. Logikanya ngapain ditusuk-tusuk, disuwek mau pisan? Iya, jarinya disobek aja, disilet gitu, seret, pembuluh darahnya lebih banyak yang keluar, pembuluh darah di otak yang pecah atau yang sumbatan malah berhenti. Enggak ada hubungannya secara langsung. Lalu bagaimana kok bekam bisa kemudian mampu menyembuhkan itu? Orang yang stroke dibekam sekian kali ada perbaikan, gitu ya. Mekanismenya seperti tadi, pembuluh darah perifer yang bisa saja lama-kelamaan mempengaruhi pembuluh darah yang di otak. Lalu ada dua caranya, dua jalur yang medis tadi dengan mengeluarkan pembuluh darah perifer, harapannya pembuluh darah sentralnya ada pengaruhnya. Yang kedua, karena bekam itu bagian dari tibun nabawi, maka jalurnya bisa dianggap sebagai jalur teologis, jalur yang sesuai dengan syariat Islam. Persis yang saya sampaikan tadi, harus ada dua jalur, medis dan teologis. Maka jangan pernah mengatakan panjenengan yang berada di perkumpulan tabib itu kemudian menyalahkan yang medis. Pada saat panjenengan menyalahkan yang medis, sama panjenengan juga menjadi bagian dari yang kurang baik karena nyalahkan orang. Sama yang dokter, jangan nyalahkan bekam. Percuma kok dibekam, pembuluh darah di otak itu sentral, kok dibekam pembuluh darah perifer, nggak ada manfaatnya. Enggak. Maka dua hal ini harus disatukan, jangan saling menyalahkan. Maka tadi itu juga yang pelaku herbal jangan ngomong obat itu bahan kimia. Oh, herbal ya bahan kimia kok. Tempatkan itu sesuai dengan masing-masing. Mohon maaf kalau bekam seperti itu, silahkan bekam. Kalau fasdu saya tidak sepakat. Fasdu itu hadis-hadisnya dhaif, bahkan maudhu. Kalau kemudian yang di fasdu itu kemudian nanti terjadi infeksi, terjadi apa-apa karena kurang kompeten yang melakukan fasdu, itu nanti justru akan berbahaya karena yang dirobek adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu pun pembuluh darah vena, pembuluh darah balik. Pembuluh darah itu ada dua, pembuluh darah arteri dan vena. Vena itu yang menuju ke jantung, jadi tidak dalam bentuk dipompa. Kalau yang arteri itu dipompa.
maka pada saat pembuluh darah arteri yang dipotong akan muncrat darahnya karena ada tekanan jantung. Kalau yang vena itu yang disobek pada saat fasdu itu tidak ada tekanannya karena dia menuju ke jantung. Bekam ada yang kemudian pada saat darahnya keluar ada yang hitam pekat, ada yang hitam biasa, ada yang merah, ada yang berbuih, ada yang berbusa. Itu biasa karena kondisi tubuh seseorang. Tapi jangan, mohon maaf, jangan kemudian dengan mengatakan setelah dibekam itu dengan pengalaman yang panjenengan miliki, dibekam dan terus ngomong macam-macam. Ini berbusa, oh ini karena jantungmu ono anune iki. Ini karena otaknya ada ininya, ini karena ginjalnya ada ininya. Mohon maaf, ojo kemeru seperti itu. Kalau ada dasar-dasarnya, ada hasil laboratoriumnya, ada dasar fotonya, silahkan menyampaikan seperti itu. Karena nanti kesannya apa? Kesannya nanti para bekamers itu tidak berbasic kesehatan, tidak berbasic kedokteran, basicnya malah tanda kutip lebih ke arah perdukunan nanti. Hebat yo, gak mriksa apa-apa iku lho, iso ngerti kuwabe jantung manune. Sementara yang diperiksa yo manut aja. Gara-gara wis diomong ngono pulih, iya ya paling jantungku ana gangguan iki. Iya ya paling aku iki arepe kena stroke iki. Iya ya aku arepe macam-macam. Jadi ayo sama-sama sesuai jalurnya masing-masing dibuat ini bersinergi, jangan saling menyalahkan. Tadi pertanyaannya apakah ada hubungannya? Suatu saat akan bisa saja berhubungan, tetapi tidak pada saat itu. Karena pembuluh darah perifer tidak ada hubungannya secara langsung dengan pembuluh darah sentral, gitu ya. Kemudian yang kedua, ya kan lali ya apa mau yang kedua. Bagaimana dengan kalau saya tidak pernah sujud? Bapak Ibu karena sakit ya, karena apapun kondisinya, kemudian akhirnya tidak sujud. Bagaimana? Secara teoritis medis memang tidak mendapatkan manfaat dari sujud itu. Karena apa? Karena ya memang tidak dilakukan sujudnya. Tetapi secara teologis, secara Islam, panjenengan kan sudah meniatkan untuk sujud itu. Pahala sujudnya insya Allah dapat, tetapi manfaat medisnya sangat tergantung kepada yang memberi pahala panjenengan. Tergantung kepada Allah untuk kemudian mendapatkan manfaat medis atau tidak, karena tidak melakukan hal itu. Wajar kalau tidak melakukan sesuatu yang secara normatif harus dilakukan kemudian tidak mendapatkan hal itu, ya wajar. Tayamum, harusnya kan wudu kita. Tetapi karena suatu hal kita tidak bisa berwudu dengan air, hanya tayamum, maka kita tidak mendapatkan manfaat wudu. Wudu itu manfaatnya luar biasa banyak. Ada bioenergi di sana. Air yang tersalurkan ke dalam tubuh kita itu mengenai 393 titik yin yang. Maka pada saat itu teraliri kena air, metabolisme tubuh kita membaik. Maka sunahnya wudhu boleh dikeringkan enggak? Sunahnya wudhu jangan dikeringkan, biarkan kering sendiri. Kenapa? Supaya proses bioenerginya berjalan dengan sempurna. Karena kalau dikeringkan, maka panjenengan berhenti proses bioenerginya tidak sempurna, airnya dihilangkan. Maka tadi kalau wudhu dapat manfaat bioenergi, kalau menjalankan sunnah tidak dikeringkan, bioenerginya sempurna. Maka mereka yang tayamum, yang tidak menggunakan air, tidak mendapatkan manfaat wudhu dengan air. Kalau panjenengan gerakan sholatnya utuh, sempurna semua, akan mendapatkan masing-masing manfaat itu. Tetapi kalau kemudian tidak sujud dengan berbagai penyebab, maka panjenengan tidak mendapatkan manfaat sujudnya itu. Tapi jangan khawatir, Allah melihat itu sebagai sebuah kebaikan. Sudah ada niat, karena ada kondisi yang terbataskan seperti itu, insya Allah Allah akan tetap kirimkan manfaat kesehatannya buat panjenengan, gitu ya.
Berikutnya terkait dengan niat. Seperti yang saya sampaikan tadi, niat itu sudah akan mendapatkan pahala. Pada saat kemudian sebelum menjalankan niat kok sudah Allah panggil, maka pahala niat itu sudah didapatkan. Lalu orang tuanya akan mengakekahkan. Akekah 40 hari. Kalau yang saya tahu, akekah itu hari ke-7. Maka pada saat akekahnya itu hari ke yang lain, nilainya sudah bukan akekah. Akekah itu sunnah, sunnah muakkad, sunnah yang kuatkan gitu ya. Jadi kalau mampu ya pakai menjalankan itu. Dalam konteks ini akekah ya kalau mampu akekah. Kalau nggak mampu nggak berdosa. Kalau meniatkan untuk akekah itu nanti kemudian menyembelih 1 atau 2 kambing yang kemudian dibagikan kepada tetangga-tetangganya, yang kemudian tetangga-tetangganya mendapatkan kebahagiaan daripada itu, maka pahalanya adalah pahala kebahagiaan itu. Pahalanya pahala sedekah, pahalanya membagikan makanan itu. Kalau kemudian meniatkan untuk diakekahi kok ternyata tidak bisa, ternyata karena sudah dipanggil oleh Allah itu, sekali lagi pahala akekahnya insya Allah sudah didapatkan. Tidak usah khawatir dengan itu. Allah nggak berkurang kok kalau hanya memberikan pahala kepanjenengan semua kita semua ini gara-gara niat yang sudah kita niatkan lillahi ta'ala itu, insya Allah sudah mendapatkan itu. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah khawatir, Allah sudah beri pahala karena niat yang kita niatkan lillahi ta'ala itu. Gitu Bu ya, nggak usah khawatir, insya Allah sudah dapat pahalanya akikah itu. Ada lagi? Lanjut, ini jam 7 lebih sudah. Monggo, saya apa kata moderator saja. Masih ada pertanyaan? Satu sesi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Ustaz yang baik sekali dan insya Allah sudah mencapai tingkat ikhlas gitu, dan semua akaknya sudah berikan ke masyarakat. Tapi suatu saat itu punya masalah sehingga beliaunya itu kena stroke. Jadi ini yang saya tanyakan, hubungan antara ibu kamu dengan semua yang ada kejadian stroke ini, termasuk yang pembuluh darah atau yang pembuluh darah pecah atau yang penyumbatan. Ada dia itu sudah ke tingkat diagnosis. Ya. Ya. Tukar Ustaz. Oh, ada lagi? Ustaz. Waktunya ya satu aja ya. Oke. Tukar mic-nya Ustaz. Oke. Ini kayaknya baterainya habis. Iya, cek. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu pasti sehat. Jadi orang-orang yang muttaqin itu pasti sehat. Lalu apakah orang yang sakit itu jadi tidak muttaqin? Ya, pertanyaannya gitu kan, dibalik kan ya. Orang-orang yang muttaqin itu pasti akan Allah sehatkan. Lalu kalau ada orang yang sakit, apakah masuk kategori tidak muttaqin? Tidak. Jadi orang yang muttaqin dijamin akan sehat, tetapi orang yang sakit itu menjadi bagian dari, tanda kutip, rasa sayangnya Allah kepada seseorang. Loh, kenapa wong sayang kok dikei sakit ini apa sih? Kenapa? Karena pada saat seseorang itu sakit ada 3 hal yang dicabut oleh Allah. Yang pertama, keceriaan di wajahnya. Yang kedua, selera makannya. Yang ketiga, dosa-dosanya. Maka pada saat seseorang siapapun itu, termasuk orang-orang yang muttaqin tadi itu, kalau Allah amanai penyakit,
diterima dengan ikhlas, maka itu menjadi bagian dari penggugur dosa-dosanya. Maka saat kita ikhlas menerima itu, insya Allah dosa-dosa kita akan berguguran. Maka sering-seringlah sakit supaya dosa-dosa kita berguguran. Oh, enggak gitu. Kita kalau menjadi bagian dari orang-orang yang muttaqin, akan Allah sehatkan, ibadah kita optimal. Tetapi pada saat Allah amanahi penyakit, kita terima itu dengan ikhlas, karena itu menjadi bagian dari penggugur dosa. Itu statement yang saya maksud itu seperti itu. Lalu bagaimana dengan ada seseorang yang sudah ikhlas, kemudian ternyata Allah masih amanahkan stroke pada seseorang itu? Apakah dalam korelasinya dengan hipotalamus ini stroke-nya tadi itu stroke yang perdarahan atau yang sumbatan? Karena dua hal yang menjadi penyebab stroke itu, pecahnya pembuluh darah dan sumbatan dari pembuluh darah itu resikonya, akibatnya sama. Pembuluh darah setelah itu tidak mendapatkan aliran darah karena terputus, pecah pembuluh darahnya, darahnya melebar kemana-mana sehingga tidak nyampe ke ujung, atau ada sumbatan di situ sehingga tidak nyampe ke ujung juga, sama-sama tidak nyampe ke ujung. Pecahnya pembuluh darah dan sumbatan itu pada seseorang yang tadi terkena stroke yang ikhlas tadi itu, karena apa? Kemungkinan yang tersering lebih ke arah sumbatan. Kalau seseorang yang ikhlas, seseorang yang tidak pemarah, seseorang yang sabar, itu kalau terjadi stroke, biasanya stroke-nya itu stroke yang sumbatan. Karena tipikal stroke yang pecah pembuluh darahnya itu biasanya tipikalnya pada orang-orang yang pemarah, orang-orang yang ngamuan. Maka kalau ada yang suami istri yang hadir pada saat ini, kalau ada suaminya marah-marah, panjenengan ibu-ibunya mengingatkan, ya stroke ya, diingatkan ya. Ibu-ibu ya juga gitu. Kalau suami-suami juga gitu. Kalau istrinya mau marah, mulai cerewet, ngomel gitu, jenengan ingatkan, bu stroke bu, biar ingat. Stroke yang pecahnya pembuluh darah penyebab terseringnya karena marah. Stroke pada mereka-mereka yang sabar, mereka-mereka yang ikhlas biasanya karena sumbatan. Lalu kenapa kok Allah settingkan seperti itu? Ingat Bapak yang dirahmati Allah, di An-Najm ayat 39 itu bunyinya wa allaisa lil insani illa masya'a, bahwa Allah tidak akan memberi sesuatu kecuali yang diusahakan. Gampangannya, bahasa positifnya, Allah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukan. Kenapa kok kena stroke padahal orang itu ikhlas, padahal orang itu muttaqin, padahal orang itu sudah bertakwa, padahal orang itu sudah tiap jamaah, tiap sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Oh, ada yang dilakukan juga. Apa itu? Kalau makan itu tinggi kolesterolnya yang dikonsumsi, maka kemudian timbul sumbatan karena kolesterol yang dikonsumsi itu. Kenapa kok makan kolesterol yang dikonsumsi itu yang tinggi bisa menyebabkan penyakit? Karena melanggar aturannya Allah. Apa aturannya Allah? Di Al-A'raf ayat 31 dikatakan kullu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan, karena Allah benci dengan orang yang berlebihan. Sholatnya iya dilakukan, tetapi kemudian makan tinggi kolesterol dalam jumlah yang banyak, berlebihan. Maka apa yang kemudian resiko yang timbul? Jantungnya, pembuluh darah di jantungnya, pembuluh darah di otaknya ada sumbatan karena timbul kerak, timbul plak kerak karena tingginya kadar kolesterol di dalam darah, tingginya kadar asam urat di dalam darah. Kenapa? Karena makannya berlebihan tadi itu. Jadi semua ini adalah rangkaian dari apa yang kita lakukan. Pada saat kita menjalankan Al-Quran, menjalankan sunnah Rasulullah dengan baik, maka insya Allah kita akan disehatkan. Tetapi kalau suatu saat atas izin Allah kita sakit, itu bagian dari skenario besarnya Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Betapa nikmatnya jadi seorang muslim yang baik, seorang yang muttaqin, semuanya disikapi dengan positif.
Bukan berarti, saya ulangi lagi, bukan berarti orang yang mutakin itu tidak akan pernah kena penyakit. Enggak. Orang mutakin itu pasti sehat, tetapi atas izin Allah. Kalau seseorang itu sakit, ya akan disakitkan oleh Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita, untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji keikhlasan kita. Kira-kira ada enggak orang yang semula sabar ikhlas, begitu sakit nguamuan, begitu sakit menjadi enggak ikhlas, begitu sakit menjadi enggak bersyukur? Apa maknanya? Dia tidak lolos, tidak lulus ujian Allah berupa sakit. Maka tetaplah kita menjadi bagian dari orang-orang yang ikhlas, yang syukur, yang lillahi ta'ala terhadap semua aktivitas kita. Maka yang ada adalah nilai-nilai atau sisi-sisi positif saja yang ada di dalam pikiran kita, sehingga insya Allah kita akan selalu Allah sehatkan. Saya kira itu, ya, monggo. Kalau untuk hipotalamus itu masih berfungsi atau enggak kalau memang orang itu udah pikun, atau ada tips amalan atau makanan yang dia lakukan? Ya. Apa korelasinya hipotalamus dengan kepikunan seseorang? Apakah orang yang pikun itu nanti hipotalamusnya tidak berfungsi? Kalau dalam tataran fikih, orang yang pikun sudah tidak ada penilaian terkait dengan amal ibadahnya. Orang yang sudah pikun itu, dan pikun itu menjadi bagian dari penyakit. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu sifanilal harman. Allah itu kalau menciptakan penyakit juga akan menciptakan obatnya, kecuali pikun, dalam bahasa yang lain kecuali tua. Maka semua orang-orang yang memasuki usia-usia tertentu, usia-usia tua, akan mengalami gangguan penurunan fungsi organ, akan berpenyakit. Maka kemudian penyakitnya disebut penyakit degeneratif. Pengelompokan penyakit dikarenakan penurunan fungsi sel akibat usia, akibat sepuh tadi itu. Nah, bagaimana dengan orang yang pikun? Orang yang pikun ini secara teoritis medis, fungsi dari hipotalamusnya secara medis itu sebagai koordinator sistem berfungsi, walaupun tanda kutip kacau. Kenapa? Karena tidak ada niat yang lillahi ta'ala. Orang-orang yang orang-orang yang pikun itu niat lillahi ta'alanya sudah sulit untuk kemudian dibedakan. Kenapa? Karena sudah tidak berfungsi secara teologis. Itu yang menyebabkan amalan-amalan orang yang pikun ini tanda kutip tidak dinilai oleh Allah. Walaupun berbuat apapun itu amalannya berhenti di situ. Nah, ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Apakah hisabnya nanti itu sebelum beliaunya pikun atau gimana? Ada dua pendapat. Ada yang iya, jadi pikun itu jadi cut off, jadi titik terakhir untuk dihisab. Bahkan nanti ada potensi kalau kemudian dia bertaubat misalkan ya, dengan tidak pikun kemudian dia bertobat, kan ada potensi untuk kemudian dosa-dosanya itu dihilangkan. Maka ada dua pendapat itu. Ada yang ya nanti sampai terus kemudian wafat, ada yang kemudian berpendapat bahwa tidak bisa, ya wes hisabnya itu ya sebelum beliaunya pikun itu. Catat bahwa Allah tidak akan mengambil nyawa hambanya kalau pada kondisi pikun. Hadis sahihnya, kalau ada orang yang pikun kemudian normal, sembuh, ingat kembali, itu tanda-tanda menjelang kematian. Karena Allah tidak akan mencabut nyawa di saat seseorang lupa, saat seseorang itu pikun. Jadi ada fase sembuh. Nah, yang berpendapat bahwa nanti hisabnya itu ya setelah sampai menjelang wafat, tidak hanya pada saat pikunnya saja, sebelum pikun, karena ada space waktu ini tadi. Nah, kalau terus kemudian waktu yang tersisa ini, yang hitungan hari ini, kemudian dia menjadi taubat, dia kemudian melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang luar biasa, ya enak, gampangannya hisabnya enak, karena dia masuk dalam kategori orang yang taubatan nasuha. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sayang, Allah itu cinta dengan orang-orang yang bertaubat. Ada space waktu itu. Jadi orang yang pikun, kalau panjenengan punya keluarga yang pikun kemudian sembuh,
Kemudian ingat, oh iya iki anakku, oh iki anu, makannya isu makan ya sudah. Kemudian biasanya waktu pikun itu habis makan kan minta makan lagi. Wah, aku iki ket jam yamene gak dikei sego, gak dimaemi padahal baru saja sarapan. Wis pokoknya salah kabeh sudah. Kemudian sembuh, ngerti, oh iya sholat, ngerti asar itu 4 rakaat, ndak susuk-susuk, subuh 2 rakaat, ngerti. Itu tanda-tanda akan segera diwafatkan oleh Allah. Jadi itu ya, secara teoritis medisnya dia masih berfungsi, tetapi secara niatnya ini sudah nggak mampu mempengaruhi itu. Maka orang pikun itu wis apapun aktivitasnya ya geludur aja sudah, nggak ada ininya sama sekali, gitu ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini nanti hadiahnya monggo diserahkan. Mohon untuk yang bertanya tadi. Oke. Dapat ya. Ya, diserahkan sekarang. Iya. Oh ya, monggo. Atau milih, boleh milih. Enggak, serah. Saya dipilih no, ben sesuai. Oh ini sesuai ini panjenengannya. Ya gitu. Ya, nun. Yang kedua, milih nama. Iki tebel guys. Saya nun. di tadi Di sana aja. Sama depan ini. 3. Ya, sama depan nanti. Di luar 1. Ya. Pas. Yes. Satu ibu. Ya. Tadi. Dibaca Bu ya, Pak, dibaca. Itu isinya bagus, dan membaca itu membuat kita jauh dari pikun. Pikun tadi itu, kalau baca itu Allah jauhkan dari pikun, ya. Karena otaknya dilatih, ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berharap kepada Allah kita selalu diberi kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun, dan barangkali ada di antara kita atau keluarga kita yang saat ini sedang sakit, semoga bisa segera diberi kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana siyasidil ba'sa isfi antasafi ila sifaan sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal jusami wa min sa'il asqami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.